Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dari Priyadi 4 TNC kelas 1C dengan nomor NIM 42620055. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3. Maaf ya, sedikit macet ya. Jadi, K3 itu adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan maupun pencemaran lingkungan. Tujuan K3 itu ada banyak sekali, namun di sini saya akan hanya menyebutkan 3 tujuan K3, di mana yang poin pertama itu tujuan K3 ialah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kemudian tujuan K3 yang kedua, dapat menjamin setiap sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Kemudian, tujuan yang ketiga ialah dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Kemudian, adapun faktor dalam K3 itu biasanya ada bahaya yang berasal dari banyak faktor. Di sini, Mut akan menyebutkan hanya 5 faktor saja. Nah, sebelumnya harus kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu bahaya. Nah, pengertian bahaya itu sendiri ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi dapat menimbulkan cedera ataupun penyakit akibat kerja. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama itu faktor biologi seperti bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Kemudian faktor yang kedua ialah kimia. Kimia ini berasal dari bahan material cairan maupun gas, uap, debu, yang beracun, yang bersifat reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan maupun korosif. Nah, yang ketiga itu mengenai faktor fisik atau mekanik. Itu berasal dari ketinggian, konstruksi, mesin, alat, kendaraan, atau alat berat, di mana faktor ini biasanya terdapat di ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, maupun radiasi. Kemudian faktor yang keempat ialah biomekanik, di mana biomekanik ini ialah faktor yang gerakannya berulang, postur posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat, alat atau mesin. Kemudian faktor yang terakhir ialah mengenai faktor dari psikologi, di mana contohnya itu seperti stres, kekerasan, dari lingkungan kerja, emosi, dan lain seterusnya. Dan begitu seterusnya. Kemudian, bagaimana sih caranya agar kita bisa menegur pelaku yang melanggar K3 itu sendiri agar lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan K3? Nah, di sini ada 5 prinsip menegur dalam inspeksi safety. Yang pertama, sapa namanya terlebih dahulu. Dengan menyapa namanya, berarti kita ada niat untuk mengetahui agar orang itu mengetahui lebih jauh tentang dirinya. Kemudian, yang kedua, hindari menyalahkan, karena dengan menyalahkan orang lain, orang tersebut akan mengalami penurunan motivasi dan jadi tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga, berikan pertanyaan yang tepat agar mereka itu bisa terbuka tentang risiko yang bisa terjadi akibat perilaku yang mereka lakukan. Yang keempat, berikan fakta agar mereka bisa percaya kalau bahaya itu ada, seperti berupa data-data grafik, tabel gambar maupun cerita atau video. Yang kelima, ingatkan tentang keluarga mereka, agar mereka itu ingat kalau di rumah mereka ada orang-orang yang sedang menunggunya untuk pulang dari tempat kerja.
Selanjutnya mengenai insiden kecelakaan kerja ketiga. Nah, teman-teman sendiri pasti sudah tahu insiden itu apa. Jadi, insiden itu ialah kejadian tidak terduga yang dimana biasanya dapat berpotensi mengakibatkan suatu cedera atau kerugian apabila terjadi sedikit saja perubahan situasi waktu yang sama. Contohnya itu kebakaran, kecelakaan, kemudian kecelakaan perjalanan maupun kecelakaan kerja. Biasanya itu insiden itu terjadi biasanya di tempat kerja lapangan atau laboratorium. Karena di sana banyak sekali barang-barang atau zat-zat kimia yang berpotensi dapat mengakibatkan bahaya jika kita tidak berhati-hati. Selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan ketiga. Nah, ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor teknis seperti tempat kerja, kondisi peralatan, bahan-bahan peralatan yang bergerak, transportasi, dan alat. Kemudian untuk faktor non-teknis itu berupa ketidaktahuan, kemampuan dan keterampilan yang kurang, suka bermain-main, dan bekerja tanpa mematuhi aturan kerja K3. Selanjutnya faktor alam, di mana di sini ada banyak sekali faktor alam. Namun, saya hanya mengambil 5 faktor saja, seperti gempa bumi, banjir, angin puting beliung, longsor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih agar kita dapat mencegah kecelakaan kerja ketiga? Nah, di sini ada 3 upaya yang saya akan jelaskan. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja dengan cara pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman, kemudian pemantauan dan pengendalian tidak aman. Kemudian untuk yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, seperti melakukan pelatihan dan konseling, pengembangan sumber daya ataupun teknologi. Kemudian yang ketiga mengenai upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, di mana di sini ada 3 cara yaitu prosedur dan aturan, menyediakan penyediaan saran dan prasarana, serta melakukan penghargaan dan sanksi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, karena saya masih belajar dan doakan saya agar bisa sukses ke depannya terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.